Adi Arinda Scout. Keren. Upacara pembukaan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan tahun 2021 siap dimulai. Laksanakan. Bupati Lamongan selaku pembina upacara memasuki tempat upacara. Kakak Nalikan selaku Sekretaris Mapicat. Kabupaten Lamongan, Kakak Adi Suito PLT Kabupaten, para pengurus divisioner, Kak Mudi, Kak Mari, Kak kelihatan keturunan kecil, Kak Sodikin, kakak-kakak semuanya, Kak Mabiran, Kak Kuaran, para pelatih, para siapa lagi, para andalan, dan semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan musyawarah cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan. Rekan-rekan sekalian, ini adalah sebuah momentum, sebuah acara yang sangat mulia bagi kita semua, bagi pengembangan generasi muda kita yang akan datang, khususnya bagaimana ikhtiar kita untuk menyiapkan generasi emas pada tahun 2045 yang akan datang. Tentu dalam penyiapan generasi emas ini kita selalu dituntut, diingatkan, kemudian mendapatkan wacana yang sangat esensial adalah bagaimana membentuk generasi yang berkarakter. Dan berkarakter inilah sebenarnya yang menjadi tugas pokok, yang menjadi tugas penting kita selaku insan-insan pramuka untuk mengawal, mengantar, dan mengikuti tumbuh kembang anak-anak didik kita semuanya. Pagi tadi sebelum berangkat, saya juga ketemuan anak-anak sekolah SD yang itu rutin dilakukan setiap minggu, ada kunjungan anak-anak ke Lamongan, ke kantor Pemda lantai 7. Saya yakin kakak-kakak semuanya ini masih ada yang belum naik ke lantai 7 untuk mengenal kantor Pemda. Kalau perlu setelah ini naik aja ke lantai 7 walaupun agak jauh. Absen. Kemudian ke Masjid Jami, kemudian ke makam Bupati pertama, ke Bahlamong, kemudian ke kantor DPRD, kemudian yang terakhir sampai pada Museum Sunan Derajat. Kita ingin menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya Lamongan ini adalah mempunyai hasanah dan wawasan budaya yang sangat tinggi bagi pembentukan karakter mereka. Untuk itulah setiap minggu saya selalu minta kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk membawa anak-anak itu, apalagi biasanya kalau yang tidak sekolah di Lamongan datang yang terus harus diberitahukan kepada mereka. Mereka harus terus mengenal budaya dan adat istiadat sesungguhnya yang ada di sekitar mereka. Kakak sekalian, pada minggu yang lalu saya berkesempatan mendapatkan nominasi 10 besar atau 5 besar bupati dan 5 besar wali kota yang mendapatkan penghargaan kebudayaan dari PWI Pusat. Kemudian pada minggu lalu
saya diminta untuk paparan terhadap proposal yang diajukan oleh teman-teman wartawan, karena saya didaftarkan oleh teman-teman PWI wartawan Lamongan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah dari seluruh proposal seluruh kabupaten dan kota itu yang masuk adalah 10 besar, dan diantaranya adalah Bupati Lamongan. Dalam proposal penyampaian proposal anugerah kebudayaan itu, saya mengambil judul merekonstruksi kejayaan Lamongan, karena saya sesungguhnya ingin mengatakan bahwa kejayaan Lamongan itu sudah sejak beribu tahun yang lalu. Saya menunjukkan bahwa visi misi saya dan Pak YRO adalah menuju kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Apa itu kejayaan? Kejayaan adalah ketika kondisi sebuah kabupaten yang maju, unggul, terdepan dalam infrastruktur, pengembangan ekonomi, kemudian sumber daya manusianya, dan pelestarian kebudayaannya, serta masyarakatnya sejahtera lahir dan batin. Kemudian saya menunjukkan, saya mulai dari zaman Erlangga. Saya tunjukkan bahwa di Lamongan ini banyak sekali temuan-temuan bekas-bekas kejayaan Raja Erlangga yang ada di Lamongan ini. Saya ceritakan pada tanggal 27 Oktober 2021 kemarin, saya menandatangani prasasti baru di Desa Candisari Caning, yang prasasti itu adalah sebuah peringatan terhadap prasasti Caning yang menggunakan simbol Garuda Muka. Garuda Muka itu adalah simbol yang dipakai Universitas Airlangga sekarang. Itu tepat 1000 tahun, dan prasasti itu kemarin kita lihat bersama Pak Kades-Kades di daerah selatan di Museum Nasional. Sungguh sangat luar biasa, prasastinya besar dan masih utuh tulisan-tulisan itu. Dan di sana mengatakan bahwa prasasti itu adalah dibuat Raja Airlangga ketika pertama kali Raja Airlangga itu dilantik menjadi raja. Dan di situ dalam prasasti itu mengatakan bahwa ini sebuah ungkapan terima kasih Raja Airlangga atas kerja keras, atas bantuan, atas dorongan masyarakat Lamongan khususnya di Desa Dasari itu, sehingga beliau bisa menjadi raja. Dan desa itu, Desa Candisari atau prasasti Cane itu, di Desa Cane itu dinobatkan sebagai desa Sima yang dibebaskan dari pajak dan berbagai fasilitas lainnya. Dan temuan-temuan lain yang saya sampaikan, ada temuan pataan, ada temuan beberapa temuan-temuan lain. Kemudian kita bergeser ke zaman Gajah Mada. Saya tunjukkan beberapa petilasan. Kemudian ada Sitinggil, tempat di mana tumpukan batu itu ketika Gajah Mada Muda melihat lalu lalang pasukan Mojopahit itu dan pasukan pengiriman distribusi barang dan jasa, sehingga memberikan sebuah motivasi yang kuat supaya Gajah Mada itu bisa, Jogomoto itu bisa menjadi seorang patih yang sangat terkenal di Mojopahit ketika itu. Dan temuan-temuan itu masih ada, peninggalan-peninggalan itu masih terlihat, dan itu ada di Mojolanongan. Saya datang ke sana, foto di atasnya, dan beberapa temuan lain, prasasti-prasasti yang masih utuh, untuk melihat dengan sungguhnya bahwa ketika itu memang saya. Kemudian bergeser ke masa kolonial, saya sampaikan, saya tunjukkan dalam paparan saya itu banyak sekali sebenarnya temuan-temuan yang menunjukkan bagaimana Kabupaten Lamongan ketika itu memang sebuah kabupaten yang jaya. Saya tunjukkan Waduk Bridgetan yang dibangun tahun 1930-an zaman Belanda, dan kemarin Menteri Luar Negeri Belanda
itu datang ke Waduk Pijetan karena menziarahi kakeknya yang ternyata tim pro daripada Waduk Pijetan itu adalah kakek Menteri Luar Negeri Belanda yang sekarang. Betul, dan datang saya sempat menemui dan mengantar ke Waduk Pijetan itu. Saya tunjukkan juga temuan baru yang akan membanggakan dan menggemparkan, yakni ditemukannya bangkai kapal Van der Wijk yang sekarang sudah kita mendapatkan foto dan titik temuannya itu. Dan di situ ada sebuah tugu Van der Wijk yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang mengatakan bahwa pemerintah Belanda menyampaikan terima kasih kepada para penolong-penolong, para nelayan sekitar yang membantu menyelamatkan penumpang kapal Van der Wijk itu, yang sampai ada sekitar 73 yang masih bisa selamat. Itu dibuat jauh sebelum kemerdekaan. Itu menunjukkan bahwa bagaimana budaya gotong royong, bagaimana solidaritas masyarakat nelayan-nelayan ketika itu kepada orang lain yang walaupun itu adalah otomatis penjajah. Karena itu dibuat tahun 38-an tugu itu. Biasanya nih crossing kalau itu tapi bukan begitu. Nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Lamongan sungguh sangat luar biasa, sehingga pemerintah Belanda sampai membuat tugu itu. Silakan nanti dilihat setelah ini, terutama yang rumahnya tidak pasiran dan berotong dan selatan bisa melihat bagaimana tugu itu bisa menorehkan, mendokumentasikan bagaimana nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Lamongan. Dan juga saya tunjukkan ketika masa penyebaran agama Islam bahwa luar biasa Lamongan ini ada makam Sunan Derajat, ada Sunan Derajat dan berbagai penemuan-penemuan yang sekarang masih ada di Museum Sunan Derajat. Semua itu ya dalam paparan saya kita merekonstruksi kembali, membangun kembali nilai-nilai itu, nilai-nilai budaya luhur masyarakat Lamongan itu dalam sebuah frasa kata, yakni Megilan. Jadi Megilan itu bukan hanya sekedar city branding Lamongan Megilan itu, karena Megilan itu sesungguhnya adalah mencerminkan nilai-nilai luhur, karakter dasar masyarakat Lamongan yang kepanjangannya daripada Megilan itu M-nya adalah mandiri. Bagaimana masyarakat Lamongan itu adalah masyarakat yang mandiri. Kita bisa saksikan di seluruh Nusantara ini bagaimana masyarakat Lamongan walaupun berbekal taplak dan spanduk ikan lele sama sari laut, tapi dengan sebuah semangat dan kemandiriannya dan karakter dasarnya mereka bisa sukses menjelajah, bahkan tidak hanya di seluruh Indonesia ini, tapi juga di luar negeri. Kemudian E adalah elegan. Orang Lamongan ini adalah bersifat bersahaja, sederhana, baik dalam pemikiran maupun perkataannya, tapi mempunyai produk yang sangat luar biasa. G adalah energi, yang patronnya adalah bagaimana Joko Tingkir itu bisa menaklukkan buaya, ikusik buaya, belum badak dan yang lainnya. Tapi bukan tidak hanya menaklukkan buaya, tapi bisa menaklukkan hati seorang wanita. Megilan energi,
energi. Lihat beberapa orang Lamongan yang dimanapun yang sukses itu mempunyai kebiasaan yang sangat energi, bagaimana bisa dicerminkan di dalam nilai-nilai yang diajarkan di kepramukaan. Kemudian I adalah inovatif. Kita hampir setiap hari menemukan bagaimana inovasi-inovasi yang anak didik kita, inovasi-inovasi orang Lamongan dalam rangka untuk terus menuju kejayaan Lamongan. Kemudian loyalitas, inovatif membuat pesawat. Loyalitas, kita masyarakat yang loyal, di mana-mana terkenal bahwa kita memegang komitmen yang sangat kuat. Tidak jarang masyarakat Lamongan, walaupun tidak di Lamongan, tapi menjadi tokoh-tokoh di daerah sekitar itu karena bukan problem maker, justru memberikan sebuah support yang besar terhadap sebuah lingkungan dan menciptakan kondisi itu menjadi lebih tertib dan lebih nyaman. Dan A adalah adaptif, kita bisa hidup menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Dan N adalah siapapun yang ada di sini tinggal di Lamongan itu dengan nyaman. Nah, itulah yang saya sampaikan tentang bagaimana merekonstruksi nilai-nilai luhur Lamongan ini, menilai-nilai luhur kejayaan Lamongan ini dalam sebuah frasa Megila. Dan Megila itu terus kita sosialisasikan, dan alhamdulillah setelah paparan tersebut oleh Dewan Juri di dalam berita acara itu bahwa Bupati Lamongan berhak mendapatkan anugerah kebudayaan besok Februari di Kendari. Saya tidak bisa mengajak semuanya. Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan ini sesungguhnya bagaimana tugas dan tanggung jawab kita ke depan untuk terus menjadikan anak-anak kita itu berkarakter. Generasi-generasi walaupun mereka dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu besar, tapi tetap setia kepada nilai-nilai luhur yang itu terus diajarkan di dalam kepramukaan ini. Bapak Ibu sekalian, tentu pada kegiatan hari ini di dalam musyawarah cabang kali ini akan juga dipilih ketua Wacap yang baru. Sesungguhnya misalnya pantas dan diperbolehkan itu saya akan mencalonkan lagi sebagai anggota. Tapi tidak boleh. Tidak boleh, karena memang saya senang sekali. Saya ingat ketika itu waktu Pak Bupati memanggil saya, ya apa? Aku itu senang dikelopkan ke Joko. Monggo Pak. Yang penting bukan ketua majelis ulama. Saya kira. Tapi Pak, kalau boleh memilih, saya tidak menjadi manajer Persela, tapi saya mau meneruskan tradisi Pak Bupati waktu itu Sekda menjadi Wacap, dan saya waktu itu menjadi Sekda, dan saya ingin menjadi Wacap untuk meneruskan tradisinya Pak Bupati. Kok ya karena memang saya senang Pak, happy sekali. Kalau di Persela saya mau ketat Pak. Kalau mau karena supporter itu kau kalah. Mau menang terus, tak mau tahu, pokoknya itu menang terus. Ya akhirnya saya menjadi ketua Wacap, tapi juga tetap menjadi manajer Persela.
Ya gimana lagi, saya terima dengan senang hati dan tentu saya senang sekali ya, jadi di kepramukaan ini, apalagi saya bersama-sama dengan teman-teman yang mitra yang menyenangkan semuanya, mempunyai semangat dan jiwa yang ikhlas. Ya, ikhlas. Saya lihat teman-teman itu luar biasa. Hutan, tegangan panas kepanasan. Secara senang. Sampai apa? Sanggare bocor-bocor ini ya. Untuk itulah saya mohon maaf di kesempatan ini. Ya, di kesempatan ini selama saya menjadi Kapolsek ini barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, masih ada tugas-tugas yang belum saya laksanakan dengan baik, saya mohon maaf. Tentu masih banyak tugas dan perjuangan kita ke depan. Untuk itu dalam ucap kali ini Anda juga dipilih Kapolsek yang sesuai dengan tugas-tugas kepramukaan. Syukur-syukur itu bisa meneruskan tradisi-tradisi yang sebelumnya ya. Agar pramuka ini mempunyai sebuah kekuatan yang sangat penting sebagai sebuah elemen untuk bersama-sama menjadikan generasi kita generasi emas pada masa-masa yang akan datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah cabang pramuka pada hari ini saya nyatakan untuk dibuka dan dimulai. Wakari cabang pramuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan ridho kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam